Saudara, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat terus memaksimalkan penyaluran bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor. Upaya pencarian korban yang masih hilang juga dioptimalkan selama masa tanggap darurat. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat terus menyalurkan bantuan bagi korban terdampak banjir dan tanah longsor. Saat ini, penyaluran bantuan belum bisa mencapai semua titik karena banyak jalan menuju lokasi bencana yang terputus. Pemerintah setempat terus berupaya memaksimalkan penyaluran bantuan secara estafet agar bisa langsung diberikan kepada warga terdampak. Pada hari ini kami selalu saja mendistribusikan bantuan ini ke semua wilayah yang ada. Karena wilayah ini cukup luas dan jumlah negara yang terdampak juga cukup banyak, sehingga tidak bisa hari itu tuntas. Kami berbagi, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, dari 11 kecamatan itu ada tim yang membawahinya. Menyikapi besarnya dampak bencana, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak Jumat 8 Maret lalu. Selain fokus melakukan pencarian korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang, selama masa tanggap darurat Pemkab juga fokus untuk melakukan pembersihan daerah terdampak dan menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang muncul pasca bencana. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menyebut, kerugian yang ditimbulkan akibat banjir dan tanah longsor mencapai 170,4 miliar rupiah. Ada 11 kecamatan yang terdampak bencana. Lebih dari 28.000 jiwa menjadi korban banjir dan tanah longsor. Rumah warga, fasilitas umum termasuk jalan utama, rusak parah diterjang banjir dan longsor. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Informasi terkini penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Rio, untuk saat ini berapa jumlah korban akibat bencana tanah longsor di Pesisir Selatan dan berapa korban yang saat ini masih dalam pencarian? Ya, Juno dan juga saudara, berdasarkan validasi data dari Tim SAR dan BPBD, ini dipastikan bahwasannya jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan itu berjumlah 29 orang. Dari 29 orang ini, 23 diantaranya sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 6 lagi masih dalam proses pencarian. Pada hari ini, tim SAR gabungan kembali melakukan proses pencarian dengan menambah jumlah personil. Ada 120 personil yang dikerahkan untuk melakukan proses pencarian. Mereka difokuskan dalam 3 titik kawasan, yaitu di Kecamatan Tarusan, di Kecamatan Bayang, dan di Kecamatan Langgai. Demikian, Juno. Ya Rio, untuk saat ini apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan? Untuk menanggulangi bencana banjir dan longsor, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan itu sudah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung dari hari Jumat kemarin. Selama tanggap darurat ini, pemerintah tim yang tergabung fokus untuk melakukan proses pencarian, pembersihan kawasan-kawasan terdampak, membuka akses-akses yang masih tertutup oleh material-material longsor, serta tim juga fokus untuk menyiapkan langkah strategis mengantisipasi jika terjadi kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa pasca bencana seperti penyakit dan sebagainya. Dan untuk saat ini beberapa bantuan itu sudah berdatangan, tinggal di proses distribusi. Dalam proses distribusi ini memang tim masih sedikit kesulitan karena ada beberapa titik wilayah yang masih belum bisa diakses dengan kendaraan roda 4, sehingga untuk menyalurkan bantuan mereka harus melakukannya secara estafet. Titik terakhir dari bisa diakses oleh kendaraan roda 4 lalu dilanjutkan dengan motor terabas untuk agar bantuan ini sampai ke titik yang terdampak. Demikian, Juno. Ya, untuk saat ini bisa Anda gambarkan bahwa visual tadi banyak jalanan yang terputus akibat bencana tanah longsor. Lalu daerah mana saja yang terputus aksesnya dan bagaimana upaya alat berat dikerahkan untuk menuju lokasi bencana tanah longsor? Ya, untuk akses jalan memang jalur jalan ini merupakan jalur lintas barat Sumatera yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu. Ini pada hari kejadian pada Kamis sore itu sampai Sabtu pagi ini masih terputus total. Dan pada Sabtu sore ini sudah bisa dibuka dengan akses jalan yang masih terbatas.
untuk Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat ini aksesnya terbatas, hanya bisa dilewati oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 2. Sementara untuk akses dari Padang menuju pesisir selatan, dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menuju pesisir selatan, ini akses sudah bisa dilalui dan bantuan pun sudah bisa masuk ke pesisir ke pusat pesisir selatan. Demikian, Juno. Baik, kita harapkan upaya penanggulangan terhadap bencana tanah longsor dan pencarian terhadap 23 warga yang tertimbun longsor dapat segera ditemukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV dari Padang, Sumatera Barat, Rio Johannes.